kajian pengembangannya ya. Jadi ini sebuah rekonstruksi. Nah, dari mana kita merekonstruksinya ya? Ada dua yang saya lakukan. Yang pertama adalah dari dalam kitab suci Al-Quran ya. Saya melibatkan banyak ayat, puluhan ayat yang kita bahas. Dan yang kedua dari sudut pandang sains, tentu data-data yang berkembang secara ilmiah. Perpaduan antara keduanya itulah yang saya gunakan untuk mencoba merekonstruksi sebetulnya munculnya peradaban, munculnya manusia di planet bumi itu seperti apa. Apakah seperti yang digambarkan selama ini ataukah ternyata banyak gitu ya alternatif dan informasi-informasi yang harusnya diklarifikasi, diungkap. Saya ingin memulai dari surat Al-A'raf ayat 25 yang ayat ini menggambarkan bahwa panggung drama kehidupan manusia itu sesungguhnya ya ada di bumi ini. Panggungnya ada di bumi ini, tidak ada kehidupan di luar angkasa itu sampai sekarang tidak ada, tidak terbukti ada. Al-Quran hanya menyebut dabbah ya, dabbah itu bukan insan, bukan al-bashar, bukan manusia. Dabbah itu adalah kelasnya di binatang gitu ya, makhluk yang bisa bergerak, berpindah tempat. Itu ada, tetapi ilmu pengetahuan sampai sekarang pun belum menemukan tanda-tandanya saja pun belum. Jangankan peradaban ya, peradaban tinggi. Binatang saja, bahkan binatang bersel satu atau makhluk bersel satu itu belum ketemu. Bahkan planet yang mirip planet bumi pun gitu ya, dalam arti yang bisa dihuni oleh kehidupan itu juga belum ketemu. Jadi memang masih sangat jauh gapnya itu. Intinya adalah mengarahkan kepada panggung drama kehidupan di jagat raya ini kayaknya memang ada di bumi ini. Nah, itu dijelaskan salah satunya oleh surat Al-A'raf ayat 25 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kalian hidup dan di bumi itu kalian mati dan dari bumi itu pula kalian akan dibangkitkan. Ayat ini konsekuensinya panjang sekali dan saya jelaskan dalam beberapa buku saya. Di bumi itu kalian hidup. Ya, inilah planet yang memungkinkan untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Di bumi itu kalian mati. Dan yang menarik bahkan di bumi itu, dari bumi itu kalian akan dibangkitkan. Artinya sejak awal penciptaan, hidup di sini, mati di sini, dibangkitkan di fase akhirat, karena kebangkitan itu adalah sesudah hari kiamat. Kiamat dulu baru kemudian dibangkitkan. Artinya akhirat pun, fase akhirat pun itu terjadi di planet bumi. Jadi ini konsekuensinya panjang. Kalau mau detail ini harus dikombinasi dengan ayat-ayat yang lain. Oke. Ya, tetapi saya cuma ingin menunjukkan bahwa planet bumi adalah panggung kehidupan kita semua. Nah, kemudian terkait dengan kisah Adam dan Hawa, ada beberapa pertanyaan yang selama ini menggantung di benak kita dan sering menjadi kajian gitu ya. Yang pertama adalah, apakah benar Adam itu adalah manusia pertama? Dari mana kesimpulan bahwa Adam itu manusia pertama? Saya cari dalam Al-Quran nggak ketemu ayat yang eksplisit yang mengatakan bahwa Adam itu adalah manusia yang pertama. Itu nggak ada. Yang ada adalah Adam itu khalifah yang pertama. Nah, itu ada. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Yeah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan dia ya, sosok yang akan diciptakan itu sosoknya belum ada, Adamnya belum ada.
Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, Allah akan menjadikannya sebagai khalifah. Jadi yang ada itu adalah Adam itu sebagai khalifah pertama, karena di ayat 30 itu nanti rentetannya ke ayat 31, 32 ya, beberapa ayat itu menceritakan tentang munculnya Adam. Ada proses ujian-ujiannya di sana. Jadi tentang Adam sebagai manusia pertama itu sudah kontroversial dari dalilnya sendiri. Jadi selama ini kebanyakan kesimpulan tentang Adam sebagai manusia pertama itu disandarkan pada banyak ayat yang bercerita bahwa Adam itu diciptakan dari tanah. Tapi ternyata nanti kita lihat semua manusia itu diciptakan dari tanah gitu ya. Jadi itu nanti kita lihat sudut pandangnya. Jadi satu, Adam apakah manusia yang pertama? Itu dari sisi dalil. Dari sisi sejarah, kalau kita tarik mundur sejarah Nabi Adam itu di era, di zaman atau di tahun berapa, maka kita bisa melihat sejarah yang diakui oleh ulama, ya, oleh ilmuwan Islam. Kita tarik saja ke belakang, Nabi Muhammad 570-an, mundur lagi Nabi Isa tahun pertama Masehi, tarik mundur lagi ke Nabi Ibrahim ya, sekitar 3.000-an tahun yang lalu atau di 3.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian Nabi Nuh di sekitar 5.000-an dan seterusnya sampai Nabi Adam itu tidak akan lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Nah, berarti belum lama Nabi Adam itu menurut sejarah Islam sendiri. Nah, nanti begitu di cross check dengan data-data ilmiah, data-data fosil, ketahuan itu bahwa sebelum 10.000 tahun yang lalu itu sudah banyak ada kehidupan manusia. Oke. Nah, di situ yang kemudian dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, malaikat itu kemudian mempertanyakan kepada Allah, gitu kan. Ketika Allah menceritakan itu kepada malaikat, akan diciptakan mengendalikan, memanajemen bumi. Kemudian malaikat bertanya, kenapa akan kau jadikan khalifah? Dia yang akan membuat pertumpahan darah. Ya. Nah, berarti sudah ada presiden sebelumnya, gitu ya. Sudah ada umat sebelumnya memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda, sehingga menguasai ilmu pengetahuan. Ya. Dan nanti ada ujian-ujian lainnya. Oke. Tentang Adam manusia pertama itu kemudian sudah kontroversial. Yang kedua, benarkah Adam diciptakan dari tanah secara langsung? Nah, itu nanti akan kita lihat ayat-ayatnya ya, bahwa ternyata bukan hanya Adam yang dari tanah itu. Yang ketiga, apakah Hawa dari tulang rusuk Adam? Di dalam Al-Quran tidak diketemukan sih tentang cerita Hawa yang dari tulang rusuk Adam itu. Ini sudah cerita Hawa dari tulang rusuk Adam itu sudah ada sebelum Islamnya Nabi Muhammad. Itu sudah jauh sebelumnya sudah ada cerita itu. Apakah mereka berdua tinggal di surga? Yang surganya itu di luar angkasa. Kan selama ini kesannya surga itu di luar angkasa, kemudian diturunkan seperti alien begitu ya. Digambarkan bahwa ada peradaban di luar angkasa yang lebih maju. Nah, saya termasuk yang tidak sependapat dan tidak menemukan argumentasinya, karena sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, di luar angkasa itu tidak ada kehidupan sampai saat ini. Sepi, jagat raya itu sepi. Kalau ada peradaban di sana, pasti ada sinyal elektromagnetik yang sampai ke kita, sinyal televisi, sinyal radio, sinyal microwave, sinyal itu pun sudah pasti ramai di luar angkasa. Itu nggak ada, sepi sama sekali. Jadi tidak ada peradaban di luar angkasa sampai sejauh ini ya yang diketemukan. Nah, surga itu apa benar di luar angkasa? Kayaknya enggak. Saya membahas ini dalam satu episode di YouTube saya, surganya itu di bumi. Karena kata surga ya, itu sesungguhnya bukan berasal dari hasanah Islam. Kan di Islam itu istilahnya jannah.
Jannah itu taman, kebun yang indah gitu ya. Di situ digambarkan tempat tinggi yang sejuk, banyak mata air, banyak sungai di bawahnya, kemudian tanaman pohon-pohonnya subur, banyak buah-buah yang dekat gampang diambil dan seterusnya. Sangat membumi, sangat membumi. Di seluruh jagat raya yang ada itu ya cuma di bumi yang begitu itu. Yeah. Nah, sedangkan surga itu diambil. Cek 1, 2. Ibu dan Bapak masih dengar suara saya kah? Oke. Ini Pak Agus tiba-tiba hilang nih. Bentar ya. Oke, kita tunggu sebentar. Wah, menarik nih. Suara Abu aman ya, terima kasih. Iya, Pak Agus hilang. Ini lagi ngomongin surga, tiba-tiba hilang. Bentar ya, saya coba cek dulu. Kayaknya habis baterai deh. Oke, kita sabar sebentar ya, Ibu dan Bapak. Saya coba komunikasi dulu sama Pak Agus sebentar, izin. Ini Bapak. Sudah screen. Baik, alhamdulillah sudah kembali lagi. Sudah kelihatan Kang ininya? Share screen belum? Oh, belum ya, share screen belum. On progress kayaknya. Oke. Sip, sudah bagus. Ya. Oke. Tadi ada gangguan listrik sebentar. Oh ya. Oke, sampai di mana tadi? Luar angkasa tadi, Pak Agus. Ya, tentang istilah surga ya. Surga dari agama lain, dari maksudnya di luar Islam, dari Hindu, Buddha, swarga loka, yang konsepnya berbeda dengan jannah. Jadi kalau jannah itu adalah taman yang indah, kebun yang indah, yang membumi. Tetapi swarga loka itu melangit, ya, alam para dewa-dewi dan seterusnya. Sehingga
jumping, ada jumping imajinasi ketika kata jannah itu translate menjadi surga. Oke. Nah, lantas apakah diusir karena makan buah khuldi ya, dan diturunkan seperti alien ke planet bumi dan seterusnya, sehingga sampai ada kawan yang mengatakan seandainya Adam dan Hawa itu tidak melanggar makan buah khuldi, itu mestinya kita semua masih berada di surga. Ya, Nah, ini ini sering kan banget ini Pak Agus. Ini semua gara-gara salah adab pokoknya. tidak make sense ya. Kenapa? Karena sebelum Adam itu ada, Allah itu sudah mengabarkan kepada para malaikat bahwa Adam itu memang didesain untuk khalifah bumi. Artinya karena makan buah khuldi atau enggak, itu intinya kita semua ini akan panggung drama kehidupan kita adalah di planet bumi ini gitu kan. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu kita klarifikasi. Oke. Ya, jadi bagaimana lantas asal usul manusia itu, kita akan mencoba melakukan dua pendekatan. Yang pertama secara sains. Data-data sains itu menunjukkan seperti apa. Suara saya agak ya, delay. Aman, Pak Agus. Asal usul manusia menurut sains. Sains memang masih penuh dengan misteri. Artinya belum selesai. Sains berdebat tentang bagaimana munculnya kehidupan di bumi ini. Bahkan jauh sejak Nabi Adam atau jauh sebelum Nabi Adam, itu munculnya kehidupan di planet bumi seperti apa? Karena jagat raya kita ini usianya sudah sekitar 13,8 miliar tahun. Bumi kita itu baru sekitar hampir 5 miliar tahun. Nah, fosil yang tertua ya, level mikrofosil itu diketemukan sekitar usianya 3,5 miliar tahun yang lalu. Jadi bumi usia 1,5 miliar itu barulah muncul kehidupan. Nah, kemudian fosil-fosil berikutnya ditemukan semakin berkembang gitu ya. Nah, ini dijadikan dasar untuk merekonstruksi munculnya kehidupan di planet bumi. Rekonstruksi berdasar temuan fosil, data fosil menunjukkan usia makhluk hidup memang berjenjang, mulai satu sel sampai ke derajat yang lebih tinggi, meskipun ada sejumlah misi yang harus jelas. Ini kok feedback ya, suaranya. Oke, sebentar Pak Agus. Ya, dicoba lagi. Oke, ini ya, melihat teori-teori yang ada untuk melakukan rekonstruksi. Kelemahan titik Darwin menurut saya adalah munculnya kehidupan itu secara kebetulan melalui seleksi alam. Ya. Bagi orang beragama itu tidak make sense gitu ya. Bahwa ternyata sifat itu bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, itu kemudian memunculkan ilmu biomolekuler ya, yang mempelajari tentang gen. Karena saya itu adalah hasil percampuran dari gen kedua orang tua saya, bapak dan ibu saya. Separuh dari bapak, separuh dari ibu. Tapi bapak saya juga separuh dari bapak ibunya. Ibu saya separuh dari bapak ibunya. Terus itu kalau kita tarik, itu akan mengerucut nanti ketemu. Itu sekarang sudah bisa dilakukan. Kalau misalnya Kang Abu ingin tahu DNA-nya Kang Abu, genetiknya Kang Abu itu diturunkan dari bangsa apa saja, gitu ya. Itu bisa diketahui. Sekian persen dari misalnya dari Eropa, sekian persen dari Asia, sekian persen dari misalnya gitu Afrika. Itu sekarang bisa diketahui dari penelusuran genetika itu. Karena memang cetak birunya jejak genetika itu menggambarkan sejarah sejarah generasi kita. Nah, ini semakin bisa dilakukan sekarang.
Nah, sehingga muncullah teori evolusi modern, ya, Darwinian ditambah fosil ditambah biomolekuler. Kemudian teori yang keempat adalah teori penciptaan, bahwa setiap makhluk itu diciptakan secara independen. Jadi inilah pendekatan-pendekatan yang sedang terjadi untuk merekonstruksi munculnya kehidupan ya di muka bumi. Nah, ini adalah data fosil ya, tabel data fosil. Kalau kita lihat mulai dari sini, ini 3,5 miliar tahun yang lalu ya, itu ada oldest mikrofosil. Sudah diketemukan fosil atau mikrofosil di usia 3,5 miliar tahun yang lalu. 2 miliar tahun yang lalu itu ditemukan ya modelnya makhluk yang bersel lebih kompleks gitu ya. Kemudian 500 juta tahun yang lalu itu diketemukanlah sudah sebentuk begini, fauna, ediacaran fauna model begini, dan semua ini ada di lautan. Ya, karena di daratan itu belum ada, di sini hanya gunung-gunung ya yang mengeluarkan gas dan segala macam zat-zat yang nantinya akan bermanfaat buat kehidupan di muka bumi. Kemudian 500-an sekian ini ya, sampai di daerah sini 540 sampai 500-an itu muncul makhluk bertulang belakang pertama. Kemudian muncullah ikan-ikanan di 400-an. Ada mass extinction, ini 2 kali, ini punah massal, di sini punah massal lagi. Muncullah kerang-kerangan seperti ini, kemudian muncullah di daratan ini mulai ada tumbuhan dan kemudian binatang amfibi yang dari lautan menuju pindah ke daratan. Ini ada di sekitar 400-300 juta tahun yang lalu. Terus kalau kita tarik di sini, kemudian semakin kaya kehidupan di daratan. Kemudian ada insekta atau serangga dan seterusnya. Ya, kemudian ada dinosaurus. Ya, mulai dari sini sampai ke sini, mulai dari reptil. Ada mass extinction lagi, kepunahan massal lagi, ada kepunahan massal lagi, dan seterusnya. Beberapa kali kepunahan massal, ya kiamatnya bumi. Dan kemudian primata itu baru muncul di sekitar 60 juta tahun yang lalu. Kemudian muncullah Homo erectus ya, yang mengarah kepada manusia sekitar 2 juta tahun yang lalu. Atau mungkin di sekitar 10 juta tahun yang lalu itu mulai muncul makhluk yang berderajat lebih tinggi seperti manusia. Ini bukan teori, tapi ini data fosil. Bahwa data-data fosil itu bisa diukur usianya dan kemudian menunjukkan tabel seperti ini ya. Oke. Nah, lebih jauh kemudian kita bisa menelusuri ke dalam sel kita, karena di dalam sel kita itu ada bagian ya di inti sel ini yang itu berisi DNA, dan DNA ini menjadi jejak sejarah kehidupan seseorang. Kenapa? Karena ya itu tadi saya sampaikan, kita diturunkan oleh orang tua ya, percampuran dari kedua orang tua, nanti percampuran dan seterusnya itu mengerucut satu ketika akan menuju kemana gitu ya, ke siapa pasangan yang terakhir di ujung piramida itu bisa diketahui dengan pelacakan genetika ini, mendukung teori evolusi modern. Nah, kalau kita mempelajari tentang sel itu memang kompleks sekali di dalam tubuh manusia, dan ini menyimpan sangat banyak informasi. Sangat banyak informasi, salah satunya adalah terkait dengan asal-usul itu tadi. Nah, tubuh kita ini kan sesungguhnya tersusun dari triliunan makhluk hidup lain yang disebut sebagai sel. Jadi setiap 1 kilogram tubuh kita itu kan tersusun dari 1 triliun sel. Dan sel itu jenisnya ada sekitar 200-an jenis sel. Ada sel kulit, sel daging, sel darah, sel tulang, sel mata, sel saraf di otak kita, sel ginjal, sel jantung, dan ada 200-an jenis sel. Nah, semua itu dikendalikan oleh gen di dalam inti sel itu. Jadi tubuh manusia itu kira-kira 100 triliun sel, bergantung sel berapa.
jenisnya macam-macam. Nah, semuanya berasal dari satu sel, perpaduan dari sel orang tua kita yang kemudian berkembang biak. Ya, ini ada 500 quadrillion reaksi biokimiawi di dalam tubuh kita. 500 quadrillion itu 500.000 triliun reaksi kimiawi di dalam tubuh kita. Jadi sangat kompleks. Oke, saya ingin mengatakan bahwa ilmu pengetahuan sekarang ini sedang semakin asik mendalami itu karena banyak sekali informasi. Hal itu hidup satu unit, unit paling kecil dari kehidupan itu adalah sel. Dan ini kalau kita tarik belakang itu semakin sederhana artinya awal dari kehidupan itu munculnya adalah dari makhluk satu sel. Oke, kita tidak masuk ke sana, kita lebih mengarah kepada bagaimana kemudian munculnya manusia itu. Jadi secara saintifik itu masih banyak missing, masih banyak hal-hal yang belum bisa dijelaskan, tetapi organisme yang luar biasa kompleksnya. Satu, yang kedua dari sisi biomolekuler tadi, ya, dari sisi biomolekuler itu akan memberikan. Pak Agus, cek. Ya, ini double lagi. Oke. Apa? Karena dihidupkan. Oke, apa? Sebentar. Pak Agus tadi dari Miss. Kenapa? Oke, sebentar ya. Ya. Sebentar. Cek 1 2. Cek. Cek. Sebentar, Pak. Suara saya, Pak Agus? Ya, kedengaran. Kedengaran. Oke, sip. Oke. Tadi dari missing link, Ya. itu keputus. Oh, missing link. Ya, dari missing Ya. link keputus. Jadi pada prinsipnya ilmu pengetahuan itu belum selesai, sedang berusaha membuktikan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah melacak fosil, bahwa fosil itu semakin tua, semakin ke masa lalu, ya 3,5 miliar tahun yang lalu itu semakin sederhana, ketemu di satu sel, gitu ya. Tetapi kemudian semakin kemari itu semakin kompleks. Itu bukan teori tapi data fosil. Nah, tubuh manusia ini terdiri dari triliunan sel itu. Satu sel adalah satu unit kehidupan. Jadi tubuh kita ini kumpulan dari makhluk hidup sesungguhnya yang setiap sel itu memiliki kehendak sendiri-sendiri. Jadi kompleks sekali. Ini kalau kemudian
tidak mungkin secara kebetulan ini, pasti ada yang mengendalikan semua itu. Ya arahnya nanti kajiannya itu ke sana. Satu dari sisi fosil, yang kedua dari sisi fosil itu ada beberapa missing link ya memang. Yang tadi mass extinction ya, ada beberapa 4-5 kali kepunahan massal yang kemudian muncul sesuatu yang baru lagi. Nah, yang kedua adalah dari sisi biomolekuler atau penelusuran genetika. Nah, dari penelusuran genetika itu baru mulai sekarang, baru 1-2 dekade yang terakhir ini ya, itu ilmu tentang genom ya, genomik itu berkembang luar biasa sehingga bisa memetakan informasi yang ada di dalam inti sel kita. Ada sekitar 3-4 miliar kode-kode genetika di dalam sel kita itu. Nah, kalau ditarik ke belakang semakin sederhana, jumlah kode genetikanya semakin sedikit gitu ya pada makhluk-makhluk yang berskala rendah. Nah, dari situ akan bisa ditelusuri saya ini keturunan dari siapa ya, nenek moyang kita, terus ke belakang itu bisa ditelusuri dari pendekatan genetika itu. Jadi ini menarik, ini akan menjadi pembuktian nanti yang cukup akurat dari sisi biomolekuler. Nah, artinya begini, poin penting dari sisi sains semua sedang berjalan, ya. Show sedang berjalan dan belum tuntas, tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda itu. Nah, maka kita tidak cukup hanya dari sains, kita juga mencoba mengambil dari informasi Al-Quran. Al-Quran adalah benar adanya, tetapi ketika ditafsiri itu bisa salah yang menafsirkan, kan gitu. Sehingga bisa terjadi kontroversi bergantung background dari orang yang menafsirkan itu. Yes. Kalau si penafsir tidak paham sejarah, misalnya bukan seorang ilmuwan sejarah, ya dia pasti memiliki titik lemah di sisi penafsiran sejarah. Kalau dia tidak paham ilmu biomolekuler, ya pasti titik lemah di situ, ya, kedokteran apa segala macam, gitu ya. Maka kita mencoba melihat, menelusuri dari sisi Al-Quran. Dimulai dari kisah bumi ini dulu mati, kemudian dihidupkan oleh Allah dengan mengirimkan air ya, dalam Fussilat 39. Dan sebagian dari tanda-tandanya bahwa kamu melihat bumi ini kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya dia bergerak dan subur kembali. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati, sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ternyata air itu dikirim dari luar angkasa. Bumi ini dulu mati, tidak ada air. Air itu dikirim dari luar angkasa. Ya, diceritakan dalam misalnya surat Al-Mu'min. Udah, silakan. Oke. Ya, jadi menarik, Al-Quran menceritakan bahwa bumi yang mati ini dikirimi air. Dan kalau kita melihat perkembangan astronomi yang melacak, ya, astrobiologi yang mencoba melacak kehidupan di luar. Jadi kalau di sana tidak ada air, sudah pasti tidak ada kehidupan, gitu ya. Nah, maka ini menjadi clue bagi kita bahwa bumi ini memang disengaja oleh pencipta gitu ya untuk dijadikan panggung drama kehidupan. Karena itu dikirimi air dan air itu dibiarkan menetap di planet bumi, bahkan terjebak sehingga dia ketika dipanaskan dia naik, kemudian jadi awan, turun lagi, naik, turun lagi. Kalau seandainya itu tidak terjebak dalam sistem atmosfer itu, maka keringlah bumi ini dan kemudian mati. Ya, yang ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada sesuatu, ada kekuatan yang menyengaja bahwa di bumi ini akan dimunculkan kehidupan. Ya, ini akan mengarah ke teori penciptaan memang. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah astronomi dari planet-planet ya, diantaranya planet bumi, maka memang bumi ini sering didatangi oleh benda-benda dari luar angkasa ya, diantaranya komet-komet yang es membawa air beku.
Dan itu terjadi sudah miliaran tahun yang lalu pada saat bumi kita masih muda. Ya. Maka di awal-awal bumi masih muda, sekitar 1,5 miliar tahun usianya, itu banyak benda-benda langit yang datang ke bumi yang mengirimkan bebatuan itu yang mengandung air, membawa es, sehingga muncullah air dalam jumlah yang cukup untuk kehidupan. Oke. Jadi ini luar biasa, clue ini ternyata memang ada sebuah kesengajaan dari satu kekuatan yang menguasai jagat raya untuk memunculkan kehidupan. Nah, ayat-ayat berikutnya kemudian menjadi terkait dengan itu, menarik bahwa semua yang hidup itu ternyata diciptakan dari air. Surat Al-Anbiya ayat 30 menceritakan, awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya langit dan bumi keduanya dulu satu padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah, kalimat berikutnya ini yang kemudian menarik, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadi kulla syai'in hayy, segala yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Ya, jadi saya mencoba menceritakan kronologisnya dulu. Bahwa semua yang hidup itu berasal dari air. Nah, lebih spesifik lagi kemudian, bukan hanya yang hidup, tetapi semua hewan itu ternyata diciptakan dari air. Itu bisa dibaca dalam surat An-Nur ayat 45. Ya. Dan Allah telah menciptakan setiap jenis hewan itu dari air. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Ya, jadi dalam surat An-Nur di kalimat pertamanya itu mengatakan, dan Allah telah menciptakan setiap jenis hewan. Kulla dabbatin mimma. Dabbah. Jadi lebih spesifik lagi, kalau tadi disebut kulla syai'in hayy, setiap yang hidup, kalau ini kulla dabbah, segala binatang itu ternyata diciptakan dari air. Ya, surat An-Nur ayat 45. Kemudian lebih serta manusia pun diciptakan dari air. Dalam surat Al-Furqan ayat 54, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Jadi al-bashar itu adalah spesies manusia. Dan dialah yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan kekerabatan dan adalah Tuhanmu Maha Berkuasa. Ya, jadi semakin spesifik bahwa ternyata faktor utama munculnya kehidupan itu adalah air, termasuk manusia itu diciptakan dari air. Artinya ini memperkaya pendapat selama ini yang katanya hanya dari tanah, gitu ya. Ternyata dari air, dan kandungan tubuh kita ini pada makhluk dewasa, ya orang dewasa 70% air, anak-anak 80% air, bayi ya semakin ini ke dalam kandungan 95% air. Artinya kandungan air itu sangat dominan dalam tubuh kita. Nah, tapi memang tidak hanya air, melainkan juga dari tanah. Dan itu tanahnya tanah bumi. Minha khalaqnakum, dari bumi itu kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalamnya kami nanti akan mengembalikan kalian ketika dikubur, ya, dimatikan, kita dimasukkan lagi ke dalam bumi itu. Minha nukhrijukum, dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada hari kebangkitan, taratan ukhra, pada satu ketika nanti, pada kali yang lain. Artinya saya ingin menegaskan bahwa panggung drama kehidupan ini memang bumi, sudah disengaja ya sejak awal, dipenuhi segala kebutuhannya. Dan ada ayat menarik yang mengatakan manusia ini ditumbuhkan dari bumi. Ini kalimat yang luar biasa ya, istilah yang luar biasa dalam surat Nuh ayat 17. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kalian. Wallahu ambatakum, ya.
Allah menumbuhkan kalian, itu jamak, jadi seluruh manusia itu ditumbuhkan minal ardi, dari bumi, dari tanah bumi, nabat dengan tumbuh yang sebaik-baiknya. Artinya proses penciptaan kita itu tidak lepas dari planet bumi ini. Ya, digambarkan seperti tanaman yang tumbuh, yang nempel, yang mulai dari biji, akar, tumbuh batang, tumbuh cabang, daun dan seterusnya. Ditumbuhkan dari bumi, ada unsur airnya, ada unsur tanahnya, gitu ya. Dan kemudian ditumbuhkan dengan cara tumbuh yang sebaik-baiknya. Nah, memang sejumlah ayat kemudian mengatakan penciptaan manusia dimulai dari tanah. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah tin. Ya, ini surat As-Sajdah dan surat Al-Mu'minun. Disaripatikan. Nanti akan kita lihat bahwa jenis-jenis tanah yang diceritakan Al-Quran itu banyak. Bukan cuma satu macam tanah, tetapi ada jenis-jenisnya, dan itu secara geologis ternyata menunjukkan sejarah pelapukan dari tanah, mulai dari tanah keras, ya, tanah tin, sampai menjadi saripatinya, itu ada prosesnya. Ya, jadi kalau dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 ini, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Tubuh kita ini sesungguhnya adalah saripati tanah. Kalau di breakdown maka ada 40-an jenis unsur, ya, biokimiawi dalam tubuh kita, yang semuanya itu ada di dalam tanah. Tapi bukan semua jenis tanah. Ada tanah yang paling kaya unsur hara, yaitu tanah yang subur, yang ada di bagian paling atas dari lapisan-lapisan tanah yang disebut sebagai topsoil. Topsoil itu adalah lapisan tanah yang mungkin cuma sekitar 20-30 cm di permukaan tanah, yang kalau itu terkelupas, itu akan tandus tanah itu. Nah, itu yang disebut oleh Al-Quran sebagai turab. Ya, nanti kita akan melihat informasi dari dalam Al-Quran tentang macam-macam tanah itu. Ada tanah keras, tanah tin, itu ini jumlah ayatnya banyak sekali. Ya, surat 6 ayat 2, surat 7 ayat 12 dan seterusnya, ini cerita tentang tanah keras tin. Ada tanah liat hasil pelapukan. Ya, jadi tanah keras itu karena panas, karena hujan, ya, secara cuaca dan seterusnya itu akan mulai melapuk. Nah, itu diceritakan dalam bentuk tinil lazib, tin yang tanah keras yang melapuk, itu diceritakan dalam surat 37 ayat 11. Ada lagi tanah liat yang terbakar, ya, sol kalfahor, dalam surat Ar-Rahman ayat 14. Artinya tanah liat yang terpanaskan, gitu ya. Nah, ternyata ini adalah proses-proses untuk menuju tanah yang lebih sempurna untuk menjadi cikal bakal tubuh manusia. Ada tanah liat dari lumpur hitam, solsolin hama'in masnun, dalam surat Al-Hijr ayat 26, 28 dan 33. Nah, kemudian yang paling kaya unsur hara itu adalah tanah gembur berdebu yang disebut sebagai turab. Itu diceritakan dalam sejumlah ayat, ya, Al-Baqarah 264, kemudian Ali Imran 29, kemudian surat Al-Kahfi ayat 37, kemudian surat Al-Hajj ayat 5. Ini menceritakan manusia itu dibuat dari turab. Nah, termasuk dalam surat Ar-Rum ayat 20, ya, kemudian surat 35 ayat 11, surat 40 ayat 67, itu bercerita tentang turab sebagai asal-usul tubuh manusia. Dan ujungnya adalah saripati tanah bumi, sulalatin mintin, yang diceritakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 tadi, walaqad khalaqnal insana min sulalatin mintin, dan sungguh kami ciptakan manusia ini dari saripati semua jenis tanah ini. Nah, saripati itu ternyata kita dibantu oleh makhluk-makhluk lain. Kita ini kan makan saripati tanah.
Kalau kita makan sayuran, ikan dari tanah, dia diserap akar menjadi daun, daunnya jadi sayuran yang kita makan, atau daunnya dimakan oleh binatang ternak, nanti dagingnya dimakan manusia. Pokoknya kita ini saripati tanah. Jadi unsur tubuh kita ini ada di dalam jenis tanah ya, saripati tanah yang turab itu. Nah, kemudian menjadi semakin mengerucut gitu ya, semakin mengerucut. Sejumlah ayat yang bercerita manusia ini diciptakan dari turab. Nah, itu ini apa yang request nanti. Oke. Dalam surat Ali Imran ayat 59 diceritakan tentang analogi penciptaan Nabi Isa dan Nabi Adam. Ya, ini yang mengarah nanti kepada bahwa proses penciptaan Nabi Adam itu bukan dalam bentuk dari tanah di luar rahim, melainkan mengarah penciptaannya itu di dalam rahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah turab, khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Jadi ayat ini mengandung beberapa informasi. Poin pentingnya adalah membuat analogi antara penciptaan Nabi Isa dengan Nabi Adam. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah itu seperti penciptaan Adam. Apa yang sama? Nah, dua hal. Khalaqahu min turab, dua-duanya diciptakan dari turab. Summa qala lahu kun fayakun, dua-duanya diucapilah jadilah, kun, jadilah, maka jadilah dia. Jadi kesamaan antara Nabi Isa dengan Nabi Adam itu sesungguhnya misal kesamaan antara Nabi Isa dan Nabi Adam itu adalah pada dua hal. Bahan dasarnya dari turab dan prosesnya adalah kun fayakun. Nah, ini kemudian memberikan informasi yang menarik. Ternyata Nabi Isa yang kita tahu dilahirkan oleh Siti Maryam, ya, dikandung dan dilahirkan, itu digambarkan oleh ayat ini sebagai diciptakan dari tanah turab. Artinya ketika Allah mengatakan Allah menciptakan manusia dari tanah, dari turab, itu jangan kemudian kita berkesimpulan bahwa tanah itu dibentuk seperti boneka, diucapi kun fayakun, jeder, jadilah manusia. Ternyata di sini digambarkan bahwa Nabi Isa itu pun adalah diciptakan dari tanah turab, tetapi prosesnya ternyata berada di dalam rahim. Ini kan kemudian memberikan analogi bahwa Nabi Adam itu ya dibuat analoginya dengan Nabi Isa. Jangan kemudian kita cepat-cepat tergesa-gesa menyimpulkan bahwa Adam itu dari tanah yang dibentuk seperti boneka diucapi kun fayakun. Tanah turab tapi disaripatikan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, dan kemudian di sanalah diciptakan kun fayakun, itu berada di dalam rahim. Ya. Kemudian ayat berikutnya itu bercerita memang manusia ini dibentuk di dalam rahim. Dalam surat Ali Imran ayat 6. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu sekalian. Ini adalah kolektif manusia. Walladzi yusawwirukum. Ini membentuk kalian semuanya. Fil arhami, di dalam rahim, kaifa yasha, sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Bahwa manusia semuanya itu dibentuk di dalam rahim. Nah, yang kemudian
Nah, ayat berikut ini kemudian di surat Al-A'raf 10 dan 11 nanti sambil dibaca di bagian berikutnya, itu menggambarkan bahwa Nabi Adam itu oleh ayat ini nanti, ayat 10 dan 11, itu ditempatkan sebagai bagian dari kolektif manusia. Kenapa? Karena memang sejak awal ya, bumi inilah yang akan dijadikan panggung drama kehidupan. Walaqad makannakum, ya, dan sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian fil ardi, di muka bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayis, dan kami adakan bagi kalian di muka bumi itu sumber penghidupan. Karena di planet-planet lain itu nggak ada kehidupan. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian itu bersyukur. Jadi banyak sekali clue di dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa memang panggung drama kehidupan itu adanya di planet bumi. Sehingga ini ayat yang sangat menarik yang menjadi menyimpulkan bahwa Adam itu ternyata bagian dari penciptaan kolektif di dalam rahim. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 11. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fastajadu illa iblis lam yakum minasyajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian, walaqad khalaqnakum. Jadi ini masih jamak di sini, menciptakan seluruh manusia. Walaqad khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semuanya, manusia di muka bumi ini. Summa sawwarnakum, kemudian kami membentuk ya tubuh kalian. Di mana? Di dalam rahim, seperti dijelaskan di ayat yang tadi itu, menggunakan kata yang sama, dalam rahim, seperti diceritakan dalam surat Ali Imran ayat 6 tadi. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tiba-tiba muncul di situ, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi sangat menarik ini. Kami menciptakan kamu sekalian, lalu kami bentuk tubuh kalian di dalam rahim, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Jadi ini dalam satu ayat sudah digambarkan bahwa sesungguhnya Adam itu bagian dari penciptaan kolektif manusia yang memang disaripatikan dari tanah, dicampur air, tanahnya diproses, ya, terjadi pelapukan geologi sampai menjadi turab, kemudian menjadi sulalatin mintin, saripati tanah. Nah, kemudian masuk ke dalam rahim. Dibentuknya itu di dalam rahim. Nah, ketika dibentuk di dalam rahim itu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Nah, turab itu diciptakan atau dibentuk secara bertahap menjadi manusia, itu banyak ayatnya, salah satunya panjang di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan yang dahulunya telah diketahuinya, dan kamu lihat bumi yang kering, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ya, dan seterusnya ini adalah penegasan-penegasan, tapi poin penting ketika kita bicara tentang ya saya cukupkan sampai di sini saja supaya kita punya waktu untuk tanya jawab. Jadi ini poin terakhir dari cerita tentang penciptaan Adam itu sesungguhnya dibentuknya bukan di luar rahim, melainkan di dalam rahim. Begitu Kang Abu, saya kembalikan ke Anda, barangkali kawan-kawan ada yang ingin mengklarifikasi dan seterusnya, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Agus. Itu pengetahuan tentang tanahnya luar biasa, tentang air tadi juga mind blowing sekali ya. Jadi ternyata proses tanah itu tidak hanya satu gitu ya, berlapis dan akhirnya jadi manusia. Dan tadi begitu lihat video penciptaan kita gitu, betul ya, sangat disadari bahwa manusia itu makhluk yang paling the best gitu. Makanya
Allah bilang di Ar-Rahman itu kok nggak mau bersyukur gitu, nikmat mana lagi didustakan gitulah kira-kira. Oke, nah ini luar biasa Ya. menarik. Sebentar nih, ini agak di. Oke, cek 1 2. Oke, sip. Baik teman-teman, yang di YouTube maupun yang di Zoom, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang aman, suara saya aman teman-teman, ibu dan bapak. Delay. Oh, putus-putus. Bentar. Oke, saya dulu kalau gitu. Nah, kalau ini gimana? Lebih baik. Nah, ini kayaknya better nih. Oke, sip. Oke. Baik, sekali lagi teman-teman yang ada di YouTube maupun Zoom, kalau ada yang mau mau bertanya atau mau memberikan apresiasi atau mau memberikan atau apapun, mau berdialog, kita dialog. Oke? Boleh lewat chat atau raise hand. Kita ke Mas Aryo dulu. Silakan Mas Aryo. Kalau diizinkan, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Ya, silakan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ya, ini tentang situs Gunung Padang di Jawa Barat tuh yang katanya menurut penelitian dibangun jauh lebih awal dari piramida Mesir. Jadi tepatnya pada zaman manusia purba, di mana saat itu kemampuan rancang bangun arsitektur situs tuh belum canggih lah istilahnya, sehingga diperkirakan adanya peran makhluk angkasa untuk memandu sehingga situs itu terbangun. Nah, pada saat situs itu dibangun, waktu itu apakah Nabi Adam sudah lahir atau belum lahir, atau sedang ada di tempat yang jauh, atau seperti apa keberadaan Nabi Adam? Itu pertanyaan saya yang pertama. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, tadi kan disebutkan Nabi Adam itu kan dibentuk dan dilahirkan dari rahim. Nah, ini rahimnya siapa ini? Apakah rahim manusia atau rahim dalam tanda petik? Kemudian apakah seperti manusia biasa, bayi biasa yang kemudian nanti setelah melahirkan disusui apa? Seperti apa waktu itu di mana? Kalau itu pertanyaan saya kedua. Itu saja. Terima kasih. Oke. Jadi ini pertanyaan nomor 2-nya Mas Aryo itu di YouTube ada beberapa juga sama pertanyaannya. Jadi ini mewakili 3 atau 4 pertanyaan. Silakan, bagus. Ya. Yang pertama, ketika dibandingkan dengan situs-situs lain, salah satunya di Jawa Barat itu, saya belum membaca secara detail itu. Tetapi kalau Anda sebutkan sebagai sekitar 5.000 tahun usianya, yaitu masih di bawah zamannya Nabi Adam. 5.000 tahun itu sama dengan piramida Mesir. Piramida Mesir itu sekitar 3.000-an tahun sebelum Masehi. Kalau kita tambah sekarang penanggalan Masehi sudah 2.000-an, itu berarti sekitar 5.000 tahun yang lalu. Nah, itu setara atau sejajar dengan peradaban yang ada di Mesir, juga ada di Babilonia. Ya, di sana juga diberdirikan tempat pemujaan ya kuil seperti yang ada di Mesir. Juga hampir sama. Sedikit lebih tua di Babilonia. Huruf paku itu berasal, jadi diketemukannya huruf pertama namanya huruf paku cuneiform, itu munculnya ada di Babilonia itu. Kemudian bergeser merembet ke arah Mesir menjadi huruf hieroglifs itu. Kemudian nanti akan berkembang ke seluruh dunia menjadi huruf-huruf yang lain. Jadi kurang lebih kalau 5.000 ya setara dengan zamannya di Mesir itu. Ya kurang lebih mungkin terpaut tidak banyak dari sana. Artinya manusia di muka bumi pun sudah bisa melakukan yang seperti itu. Karena saya ketika tinggal di Mesir dan kemudian melakukan pengamatan secara dekat ke piramid itu memang luar biasa. Satu potong batunya itu paling ringan itu 2 ton. 2 ton sampai 10 ton. Yang itu ditarik ke atas sampai ketinggian 150 meter. Itu
menarik gitu ya, menjadi satu kajian yang menarik. Tetapi ternyata itu bisa dilakukan di zaman. Ya, ada beberapa teknik yang ternyata masuk akal untuk bisa membangun itu. Artinya tidak membutuhkan, tidak perlu kemudian ada makhluk dari luar angkasa yang membuat itu. Ya. Karena sampai sekarang tidak ada itu, di luar angkasa itu sepi kok, nggak ada sinyal, kehidupan ya, nggak ada sinyal radio, nggak ada sinyal apa-apa, nggak ada, sunyi sinyal, tidak ada peradaban. Oke. Yang kedua tentang orang tua Nabi Adam. Memang ini tidak dikatakan di dalam Al-Quran, ya. Tetapi bukan berarti kemudian bisa kita jadikan, nah karena tidak diceritakan oleh Al-Quran, maka ya tidak ada orang tuanya. Itu banyak nabi-nabi yang tidak diceritakan siapa orang tuanya. Nabi Khidir, siapa orang tuanya, Al-Quran tidak bercerita. Nabi Nuh, siapa orang tuanya, tidak diceritakan. Bahkan Nabi Muhammad pun ya tidak, Al-Quran tidak menceritakan, kita melacaknya di sejarah. Karena ada juga yang bertanya bedanya Nabi Adam dengan Nabi Isa. Isa itu ada ibnu Maryam, gitu. Artinya disebutkan orang tuanya. Tetapi Nabi Adam kan nggak ada. Adam ibnu siapa? Itu menunjukkan bahwa Adam itu sesungguhnya tidak punya orang tua. Nah itu tidak bisa digeneralisasi begitu, karena di Al-Quran juga tidak disebutkan misalnya Nabi Muhammad itu ibnu siapa. Kan begitu, jadi nggak bisa digeneralisasi begitu. Tetapi bahwa Al-Quran itu memang tidak menceritakan orang tua dari Adam, nabi-nabi yang lain juga sebagiannya, tapi sebagiannya kayak Ibrahim diceritakan, Nabi Musa diceritakan dan seterusnya. Ya, satu. Yang kedua, lantas dikandung oleh siapa? Nah, kita tidak menemukan informasi itu di dalam Al-Quran, maka kita melakukan cross-check-nya adalah ke data-data fosil. Bahwa Nabi Adam itu ada di era 10.000 tahun, ya, anggaplah di sekitar maksimum 10.000 tahun sebelum Masehi. Ternyata peradaban manusia sebelum modern yang sudah disebut sebagai Homo erectus, bahkan sudah peralihan dari Homo erectus ke Homo sapien itu sudah 200 tahun sebelum Masehi. Itu fosilnya ditemukan dan diukur usianya itu ada di sekitar 200-an ribu tahun sebelum Masehi. Nabi Adam baru sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Maka kita melihat dalam sejarah itu banyak sekali spesies-spesies ya yang masuk dalam kelas Homo erectus, manusia yang sudah bisa disebut manusia, sudah berdiri, tetapi volume otaknya itu belum seperti manusia modern, ya masih separuhnya. Nah, dalam catatan fosil itu volume otak mereka maksimum di sekitar 800-an cc, ya. Tapi manusia modern itu sudah di atas 1.200 sampai 1.400 cc. Nah, terjadi pengembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasannya itu juga meningkat. Makanya nanti dalam ujiannya Nabi Adam sebagai khalifah itu salah satu yang diujikan adalah kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah maqala ambi'uni bi asma'iha in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan kepada Adam itu nama-nama, yaitu mewakili sains, mewakili ilmu pengetahuan tentang apa saja yang ada di jagat raya ini. Kemudian menantang malaikat, bisa nggak kamu, kan? Kemudian malaikat nyerah, tidak bisa. La ilma lana illa ma'alamtana. Tidak ada ilmu saya kecuali yang engkau ajarkan. Ya, kemudian dia mengakui bahwa Adam ini memang memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda dengan pendahulunya yang diragukan oleh para malaikat itu. Yaitu salah satu tesnya ada di tingkat intelektualitasnya itu. Nanti tes berikutnya itu adalah pada spiritualitasnya. Ketika melakukan pelanggaran yang makan buah khuldi digambarkan,
kemudian digambarkan sebagai orang yang ingkar, ya, durhaka dan sesatlah Adam, begitu. Itu firman Allah di dalam surat Al-A'raf. Ya. Kemudian diterima tobatnya dan dipilih sebagai khalifah. Itu menarik sekali. Ternyata pelanggaran itu, perbuatan dosa itu justru menjadi test case. Karena setelah itu Adam kemudian bertobat. Manusia itu tidak bisa lepas dari dosa. Kita ini suka ya lupa dan gampang berbuat dosa. Tapi poin pentingnya adalah ketika berdosa itu segera ingat Allah, mohon ampun, bertobat, maka itulah manusia bertakwa. Jadi manusia bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, bukan. Tetapi kata surat Ali Imran 134, 133 sampai 135 gitu, adalah orang yang ketika berdosa dia segera ingat Allah. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ketika dia berbuat dosa, menganiaya diri sendiri, ya, berbuat dosa, dia zakarullah, segera ingat Allah. Kemudian bertobat kepada Allah dan tidak melanjutkan perbuatannya. Jadi itu tes yang kedua, ternyata Adam itu adalah klasifikasi yang berbeda dengan pendahulunya. Dia ini adalah orang yang bertakwa, sehingga kemudian dijadikan khalifah, gitu ya. Nah, itu di situ. Nah, kembali ke tadi itu, jadi Adam ini menjadi makhluk peralihan. Sudah dari manusia yang disebut al-bashar purba menjadi al-bashar modern. Yang al-bashar modern itu dalam Al-Quran diistilahkan sebagai al-insan. Jadi Al-Quran menyebut manusia itu dengan dua istilah, al-bashar dan al-insan. Al-bashar itu menunjuk kepada bentuk manusia. Homo erectus, sudah berdiri, dua kaki, tangannya dua, matanya menghadap ke depan, pokoknya sebentuk ini, itu adalah al-bashar. Nabi Adam adalah al-bashar, tetapi al-bashar modern yang disebut sebagai al-insan sampai kepada kita semua. Nah, dikandung oleh siapa? Ya dikandung oleh manusia, tetapi yang tingkat kecerdasannya masih di bawah Nabi Adam. Nah, itu diciptakan di dalam rahim. Secara ilmiah dijelaskan dengan sangat mudah ketika terjadi mutasi genetika. Ya, itu kembali lagi ke penelusuran DNA tadi. Begitu genetikanya ini dimutasikan oleh Allah, maka perintah genetiknya itu membentuk manusia baru yang berbeda dengan ibunya, dengan induknya. Kalau pada penelitian binatang ya, itu di sinari dengan sinar-sinar radioaktif, maka atau bahkan diambil ya gennya, kemudian ditanam lagi, diambil direkayasa genetika, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh induknya, maka akan berubah, anaknya berbeda dengan induknya. Nah, pada manusia terjadi peralihan itu. Ya, ini adalah rekonstruksi. Apakah begitu yang terjadi? Wallahu a'lam. Pendekatan secara ilmiah, jalan yang mungkin terjadi bisa dijelaskan. Terjadi mutasi genetika pada diri cikal bakal Nabi Adam sehingga terlahir sebagai makhluk yang berbeda dengan yang mengandungnya. Saya kira begitu, Kang Agus. Oke, terima kasih. Pak Agus, boleh sedikit diceritain nggak tentang buah khuldi? Itu apa sih hakikatnya atau pelajarannya atau apa namanya maknanya? Memakan buah khuldi itu gimana sih? Iya. Itu memang penuh dengan filosofis ya di situ. Artinya ada makna eksplisitnya dan ada makna hakikatnya gitu ya. Sebetulnya sebutan buah khuldi itu yang menamakannya adalah setan ketika merayu ya. Sajaratul khuldi dari kata khalada itu keabadian, abadi, buah keabadian. Jadi ketika dia merayu Nabi Adam itu mengatakan, Adam, kamu itu dilarang makan buah dari pohon ini. Kalau Allah menyebutnya cuma hadhis sajarah, pohon ini, gitu. Hanya tidak dinamakan buah khuldi atau pohon khuldi, enggak. Yang menyebut itu adalah si setan ketika merayu Adam. Adam, jangan kau makan buah dari pohon. Kenapa kamu tidak boleh makan buah dari pohon ini? Karena kamu kalau makan ini akan abadi hidupmu. Nah,
kata khuldi itu adalah mengarah kepada raja itu menjadi abadi. Nah, cuman kemudian menariknya ketika diceritakan ketika melakukan pelanggaran itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya kan gitu. Nah, kalimatnya bukan telanjang dalam arti lepaslah pakaiannya, bukan. Tapi nampaklah bagi mereka aurat-auratnya. Jadi sebuah kesadaran tentang kedewasaan. Bahwa di fase itu Adam dan Hawa itu ini test case yang ketiga, ternyata sudah dewasa yang memahami tentang aurat wanita, tentang aurat pria, tentang aurat pasangannya. Nampaklah bagi mereka aurat-auratnya. Jadi nampak bagi mereka, bukan eksplisit dan lepaslah pakaiannya, bukan begitu. Nampaklah auratnya, gitu ya. Jadi itu menggambarkan pada fase itu mereka semakin siap, sudah dewasa, dan kemudian menjadi siap untuk menjadi khalifah di muka bumi. Gitu, terima kasih, bagus, terima kasih. Oke, Mas Aryo, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Berikutnya terhubung dengan Mas Aji Abdurrahman, silakan. Untuk di-unmute boleh, Mas Aji? Cek. Oh, kalau belum, kita ke Mas Yudo dulu. Silakan, Kang Yudo. Assalamualaikum. Oh, Mas Aji udah ada. Siap. Sebentar ya. Mas Aji. Ya. Maaf. Assalamualaikum. Ke Mas Aji dulu ya, sebentar ya. Pak Yudo, saya mute dulu, punten. Ya, silakan Mas Aji. Ya, makasih Kang Abu, sehat? Ya, Pak Ustadz, sehat ya. Sehat. Alhamdulillah, saya sangat tertarik sekali ya dengan kajian ini. Saya pikir ini adalah satu tafsir modern buat saya ya, membuka satu wawasan baru lah. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, punten, maaf. Adam